Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Segera penderek mobil tiba di tempat lokasi kecelakaan mobil tim TCI. Tapi Sohee menjelaskan kalau mereka adalah polisi dan akan segera mengurusnya dengan perusahaan asuransi. Para penderek pun pergi. Keesokan paginya, tim TCI menonton kembali kamera dashboard mobil milik Donggi. Dan terlihat kalau beneran ada seperti hantu di tengah jalan gitu loh. Yunho memberikan informasi kalau udah sangat banyak kecelakaan yang terjadi di lokasi itu dan makin meningkat. Mendengar hal itu, Kapten Jung berinisiatif untuk melakukan penyelidikan dimulai dari mendatangi para korban dan juga mengamankan rekaman dashboard milik para korban, bahkan menanyai warga sekitar. Sohee dan Donggi mendatangi ibu-ibu yang berjualan di sekitar lokasi kecelakaan dan mengatakan kalau memang sering terjadi kecelakaan dan truk dereknya sangat berisik banget katanya. Sedangkan Yunho dan Hyun-kyung mengunjungi korban tabrakan yang kemarin itu si pria sedan hitam. Pria itu membenarkan kalau memang dia melihat sosok mengenakan baju putih begitu. Dan tentu saja menyerahkan rekaman kamera dashboard mobilnya. Pria itu pun bersaksi kalau setirnya membelok sendiri saat dirinya melihat sosok baju putih. Saat berkumpul di kantor polisi, Yunho menyerahkan rekaman kamera dashboard milik pria tadi siang. Dan ternyata apa yang dilihat pria itu sama dengan apa yang Donggi dan tim lihat malam kemarin itu. Donggi yakin kalau itu adalah hantu, karena Donggi dan Sohee pergi ke dukun untuk mengetahuinya. Aduh, kocak sih. Sedangkan Yunho tetap berkata kalau itu bukan hantu, tetapi manusia. Keesokan harinya, kepala polisi mendapatkan laporan untuk menyingkirkan area parkir mobil yang dikhususkan untuk kepala polisi. Yunho lah yang melaporkan hal ini. Tentu kepala polisi sangat keberatan. Tapi asistennya Jeduk mengatakan, udah pak kepala, turutin aja. Demi pencitraan loh. Nggak selamanya juga kan Bapak menjabat di sini. Setelah melakukan uji lapangan di lokasi kecelakaan, Yunho mengetahui kalau jalanan di area itu terlalu datar, yang membuat air tidak bisa keluar. Karena itulah gesekan berkurang. Akibatnya, jalanan akan licin saat hujan. Hal inilah yang membuat kemudi atau setir bergerak dengan sendirinya. Mereka juga memastikan kalau kecelakaan sering terjadi saat hari hujan. Kapten Jung menegaskan kalau kecelakaan yang terjadi itu bukan karena hantu, tapi masalah struktural dari jalan itu sendiri. Dan sepertinya ada orang yang mengetahui hal ini. Lalu menggunakan rumor hantu untuk menyebabkan kecelakaan di area itu. Karena malam itu hujan, Sohee dan Yunho sama-sama pergi ke TKP kecelakaan. Yunho juga menjelaskan kalau hanya pepohonan di persimpangan jalan yang daunnya menguning. Tapi mereka masih belum tahu kenapa begitu. Saat tepat tengah malam, Sohee dan Yunho akhirnya melihat sosok baju putih itu. Dan ternyata itu memang manusia dong. Sohee dan Yunho segera mengejar sosok baju putih itu. Mereka menelusuri hutan dan sampailah di sebuah panti jompo. Sohee dan Yunho langsung memasuki panti jompo dan menginterogasi seorang suster, menanyakan apakah ada seseorang dari panti jompo yang suka mengenakan baju duka berwarna putih. Suster itu menjelaskan kalau memang ada seorang wanita tua yang suka mengenakan baju duka putih. Tapi masalahnya, wanita itu sudah meninggal tahun lalu. Ayo, bingung kan Sohee dan Yunho? Di kantor polisi, Yunho memberikan informasi mengenai pemudi dari kecelakaan pertama. Pengemudi ini melihat wanita tua dari panti jompo yang menggunakan baju duka putih. Nah, yang anehnya, pengemudi itu ternyata adalah supir truk derek yang waktu itu mereka temui saat kecelakaan mobil. Yunho dengan jelas mencurigai si supir derek. Keesokan harinya, kita mengetahui kalau satu jasa derek memonopoli kecelakaan yang terjadi di area itu. Itulah si supir derek. CEO-nya bernama Choi Bum-gu. Sohee mencurigai kalau Choi Bum-gu lah orang yang selama ini berpura-pura menjadi hantu dan merencanakan kecelakaan mobil selama ini berdasarkan dari pengalamannya sendiri. Yunho juga menambahkan kalau Choi menabrak sopir truk derek saingannya dengan mobil Choi. Tapi hal itu diproses sebagai kecelakaan kecil. Tapi Yunho mencurigai kalau hal itu disengaja. Sedangkan Choi, dia sedang makan-makan bersama dengan kedua rekannya. Salah satu rekannya menanyakan kenapa belakangan ini nggak banyak pekerjaan. Sepertinya mereka bertiga adalah dalang yang membuat kecelakaan di terowongan selama ini. Pada saat yang sama, tim TCI menemukan kepala polisi yang sedang membongkar area parkir khusus miliknya. Kepala polisi berkata kalau lebih baik area parkir diperuntukkan untuk para difabel dibanding dirinya. Langsunglah kepala polisi mendapatkan banyak pujian. Setelah itu, kepala polisi menghadiri rapat kepolisian di kantor pusat. Kepala polisi lalu mendatangi Komisaris Cha, yang kepala polisi anggap sebagai ayah dari Yunho. Karena nama keluarganya sama-sama Cha. Tapi kocaknya, Komisaris Cha malah memperkenalkan putranya kepada kepala polisi. Ya, makanya jangan suka asumsi-asumsi deh. Kembali ke tim TCI, Sohee menjelaskan tentang 3 tersangka mereka.
Pertama adalah Lee Sung Hak. Dia pemilik bengkel mobil itu. Semua mobil milik korban tabrakan yang diderek oleh Choi akan dikirimkan ke bengkelnya Lee. Choi ini adalah tersangka kedua. Dia mengelola truk derek 007. Ada juga bisnis yang menyediakan jasa sewa mobil. Jadi, selama mobil korban berada di bengkel Lee, korban bisa menyewa mobil sementara di sewa mobil itu. Pemilik sewa mobil itu adalah Shin Jung-gun, yang adalah tersangka ketiga. Shin pernah dihukum 9 kali atas kekerasan, penipuan, dan pemerasan. Shin jugalah yang sepertinya pemimpin dari antara mereka semua. Jumlah yang dibayarkan korban dari siklus tabrakan ini berkisar antara 2-10 juta won. Tapi masalahnya, tim TCI nggak bisa mendapatkan surat perintah, kecuali para korban menuntut. Namun sayangnya, nggak ada korban yang mau menuntut. Sohee mengidekan supaya mereka aja menjadi korban selanjutnya. Jreng. Sohee dan Yunho lalu mendatangi Jo Seok-tae lagi. Tapi kali ini, Sohee berniat membeli mobil paling butut yang ada di showroom mobil milik Jo Seok-tae. Setelah itu, tim mengetahui kalau saat pria sedan hitam kecelakaan, hari itu nggak hujan. Tapi jalan di dalam terowongan aja yang basah. Yunho langsung pergi ke kantor distrik untuk menanyakan sopir truk penyiram pada hari pria sedan hitam kecelakaan. Saat bertemu dengan supir truk itu, supir truk memperlihatkan rekaman kamera dashboardnya. Di video itu, ada truk yang selalu parkir di terowongan itu sebelum truk penyiram datang. Supir itu mengatakan sepertinya truk itu tuh kendaraan sewaan. Tapi sebenarnya jarang ada orang yang mau untuk menyewa truk. Pada saat yang sama, hujan pun turun, yang membuat jalanan menjadi basah. Mobil sewaan Sohee pun mengalami kecelakaan dengan sengaja di area terowongan itu. Langsung aja Choi datang dengan truk dereknya. Sementara itu, Hyun Kyung mendokumentasikan kejadian itu. Seperti dugaan, mobil Sohee diderek ke bengkel Lee. Saat salah satu montir berkata kalau mobil Sohee itu sudah tua, suku cadangnya pun sulit didapatkan, Sohee mengatakan agar mobilnya itu dijadikan besitu aja. Si montir lalu mendatangi Lee. Lee yang nggak mau rugi begitu aja karena udah membayar Choi langsung menemui Sohee. Lee kemudian membujuk Sohee agar mobil bututnya itu diperbaiki aja. Tapi Sohee ngeke agar mobil itu dijadikan besitu aja. Dan meminta agar Lee merekomendasikan tempat sewa mobil untuk Sohee. Sementara itu, Yunho berada di sewa mobil milik Shin. Dia melihat truk yang dikatakan oleh supir penyiram tadi siang, dan melihat ada banyak kalsium klorida hidrat di situ. Sayangnya, Yunho kepergok oleh Shin. Yunho dengan tenang mengatakan kalau dirinya ingin menyewa mobil, tapi Shin tentu nggak percaya begitu aja. Untung aja Sohee segera masuk panggung, dan berkata kalau Yunho adalah suaminya. Dan Lee juga mengatakan kalau Sohee itu pelanggannya yang mau menyewa mobil di tempat Shin. Akhirnya mereka menyewa satu mobil dari tempat Shin. Saat tiba di kantor TCI, Yunho mengatakan kalau dirinya udah tahu kenapa jalanan di terowongan bisa basah pada hari cerah. Itu karena truk penyiram. Dan memberitahu kalau ada salah satu truk milik Shin yang suka ngetem di terowongan itu, yang masih belum tahu apa tujuannya. Sohee juga mengatakan kalau banyak bekas luka bakar di tangan para pegawai penyewaan mobil. Yunho langsung ngeh, oh itu karena kalsium klorida, dan mengatakan kalau dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, setelah truk penyiram melewati terowongan itu, truk milik Shin menabur kalsium klorida di sepanjang jalan. Karena jika kalsium klorida ditabur pada jalanan basah, kalsium klorida akan menyerap kelembapan, dan membuat jalanan basah lebih lama. Makanya, hanya tanaman di sana aja yang menguning layu, dan yang menyebabkan tangan-tangan para pegawai terluka yang mirip kayak luka bakar. Itu semua karena kalsium klorida. Lalu di antara mereka ada yang pura-pura menjadi hantu, supaya nggak ada yang mencurigai mereka. Malam itu, Sohee dengan mobil kuno nan canggihnya melewati terowongan itu. Hantu-hantuan pun udah siap untuk menakut-nakuti Sohee. Tapi Sohee menguasai mobilnya. Dan menyerempet hantu palsu itu lalu menangkapnya. Donggi juga ternyata udah mendokumentasikan kejadian itu. Gak sampai di sana, Sohee dan timnya mendatangi sewa mobil milik Shin. Mereka pun berkelahi dengan para bawahan Shin. Karena nggak bisa berkelahi, Yunho hanya mengikat tangan mereka dengan kabel ties. Ampun deh. Akhirnya mereka semua ditangkap termasuk si Shin. Sampai jumpa di penjara ya. Malam harinya, Sohee mengajak Yunho untuk menumpang di taksi ayahnya. Dan dalam perjalanan, ayah Sohee menceritakan kalau dari kecil, Sohee selalu berkeliling naik taksi ayahnya. Sohee makan, belajar, dan tidur di taksi ayahnya. Ternyata mobil hitam yang sering Sohee kendarai adalah taksi pertama milik ayah Sohee dulu. Saat tiba di rumahnya, Yunho menerima sebuah surat yang tertulis pengemudi larut malam menabrak pengantin baru yang berakhir kematian. Wah, ini apakah maksudnya Yunho yang menabrak Hyunsu? Jadi mereka bukanlah sepasang kekasih ya, sahabat nonton. Kita juga melihat di mana Kapten Jung menemui Yunho dan mengatakan kalau dirinya mengenal ayah Hyunsu.
Kapten Jung tahu apa yang Yunho lakukan di masa lalu, dan memperingatkan agar Yunho nggak menyebabkan tim mengalami permasalahan karena masa lalu Yunho. Pantesan Yunho selalu mengendarai sepeda ya. Ini mungkin karena dirinya trauma mengendarai mobil. Setelah mendapatkan surat itu, Yunho langsung melihat berkas-berkas di kamarnya. Kita dibawa kembali ke tahun 2014 nih sahabat nonton. Saat itu, Yunho yang masih kuliah mengendarai mobilnya di tengah malam untuk kembali ke Seoul. Nah, di tengah jalan, Yunho yang sedang lengah tidak sengaja menabrak pengantin baru yang sedang menyeberang jalan. Karena kejadian itu, orang tua Yunho datang dan berlutut di pemakaman Hyunsu. Tentu orang tua Hyunsu sangat menolak kehadiran mereka. Saat Yunho mendatangi TKP kematian Hyunsu, dia bertemu dengan ayah Hyunsu. Kita juga mengetahui kalau ternyata Kapten Junglah yang dulu bertugas atas kasus kecelakaan mobil itu. Dan saat dulu Yunho diinterogasi, ada 3 anak SMA yang juga dipanggil ke kantor polisi untuk menjadi saksi kecelakaan tabrakan itu. Kembali ke saat ini, kita melihat ada seorang wanita dan seorang pria berada di dalam mobil. Setelah beberapa lama, wanita tersebut melompat dari mobil itu, yang sedang melaju dengan cepat. Pagi harinya, tim TCI menerima kasus ini dan melihat video rekaman bagaimana wanita kemarin malam melompat dari sebuah mobil, yang sedang melaju dengan cepat. Nama wanita itu adalah Kim Min-ju. Sekarang dia berada di ICU. Pengembudinya bernama Yang Jae-yong. Menurut Yang Jae-yong, Kim Min-ju mendadak bilang sesak di dadanya dan langsung melompat keluar mobil sebelum bisa dicegah. Kim Min-ju ini adalah sekretaris di perusahaan ayah Yang Jae-yong. Sohee dan Yunho menghampiri Kim Min-ju di rumah sakit, tapi Kim Min-ju mengalami koma, alias tidak sadarkan diri. Sohee dan Yunho menemui ibu Kim Min-ju dan menanyakan apakah putrinya memiliki masalah dada sesak, dan apakah Kim Min-ju memiliki pacar. Tapi ibunya menjawab tidak untuk kedua pertanyaan itu. Yunho langsung menanyakan apakah Min-ju pernah cerita tentang Jae-yong. Ibu Min-ju berkata kalau Min-ju pernah bercerita tentang Jae-yong yang suka godain cewek pegawai ayahnya. Padahal Jae-yong sudah menikah. Ganjen bener dah ini bocah. Pada saat yang sama, Dong-gi dan Hyun-kyung menginterogasi Jae-yong. Jae-yong bilang kalau Min-ju hanyalah pegawai ayahnya. Dan malam itu, Jae-yong hanya berniat untuk mengantar Min-ju setelah makan malam bersama. Dong-gi menanyakan apakah ada kontak fisik di dalam mobil sebelum Min-ju melompat. Jae-yong tentu menjawab tidak ada. Jae-yong juga bahkan memberikan rekaman kamera dashboardnya kepada tim polisi. Bersamaan dengan itu, Sohee dan Yunho sampai di kantor polisi. Mereka pun melihat Jae-yong. Saat Yunho melihat Jae-yong, Yunho teringat kalau Jae-yong adalah salah satu saksi dari ketiga anak SMA yang dulu dipanggil ke kantor polisi atas kasus tabrakannya. Jae-yong juga sepertinya mengenal Yunho. Tapi entah mengapa Jae-yong langsung pergi begitu aja. Saat melihat rekaman kamera dashboard milik mobil Jae-yong, tim polisi tidak menemukan apapun karena ternyata suaranya dimatikan. Sekarang kita melihat Jae-yong berbicara dengan salah satu temannya bernama Jung-wook. Jae-yong berkata kalau tadi dia bertemu dengan Yunho, si lulusan case yang dulu menyebabkan kecelakaan mobil. Jae-yong berkata, kok bisa pembunuh menjadi polisi ya? Gak sampai di sana, mereka juga membahas kalau mereka menerima artikel tentang kecelakaan mobil Hyunsu itu. Jae-yong mencurigai Kyung-soo, mungkin itu salah satu dari teman mereka sahabat nonton. Akhirnya, Kim Min-ju siuman juga nih sahabat nonton. Tim TCI langsung mendatangi Min-ju dan menginterogasinya. Akhirnya, kita mengetahui alasan Min-ju melompat dari mobil Jae-yong adalah ternyata untuk menghindari pelecehan seksual. Tapi karena nggak ada bukti, mereka nggak bisa gegabah. Kalau nggak, Min-ju yang akan kesulitan nantinya. Kapten Jung meminta tim agar menemui Jae-yong lagi, lalu memberikan pernyataan Min-ju, agar tim dapat melihat reaksi Jae-yong gimana. Jae-yong langsung maki-maki dong mendengar pernyataan Min-ju. Sohee kemudian menanyakan kenapa Jae-yong menuju ke arah yang berbeda. Katanya mau nganterin Min-ju pulang. Jae-yong bilang, ya aku cuma mau jalan-jalan aja. Dan karena terdesak, Jae-yong menuntut agar tim polisi membuktikannya. Malam harinya, ayah Jae-yong dan ayah Jung-wook bertemu. Gak cuma itu, ternyata Jung-wook juga bertemu dengan ayah Jae-yong. Karena sepertinya Jung-wook akan bekerja di perusahaan ayah Jae-yong. Saat ayah Jae-yong ke toilet, ayah Jung-wook mengatakan agar Jung-wook nantinya bisa merebut perusahaan ayah Jae-yong. Jung-wook juga bercerita kalau Yunho sekarang menjadi polisi dan masuk tim TCI. Sepertinya ayah Jung-wook adalah seorang polisi sahabat nonton. Keesokan harinya, saat Yunho dan Sohee hendak menemui Min-ju, Jae-yong dan pengacaranya sudah berada di sisi Min-ju dan menegaskan kalau Min-ju ingin berdamai dan menutup kasus ini. Setelah Jae-yong dan pengacaranya pergi, Sohee memujuk Min-ju agar terus melanjutkan tuntutan ini. Tapi Min-ju dah lelah nampaknya.
dan berniat untuk menutup kasus ini. Memang gak mudah ya buat korban pelecehan seksual menuntut tersangka. Tapi saat Minju tertidur, ibunya mengambil ponsel Minju yang sedang merekam suara. Ibunya mendengarkan rekaman audio itu, di mana Jae-yong mengancam Minju agar Minju tidak bisa kembali lagi ke dunia kerja lalu menghina keluarga Minju. Ibu Minju yang mendengar hal ini tentu sangat terpukul. Orang dari Dinas Pajak Nasional menghampiri rumah Jae-yong untuk menyita beberapa barang dan mobil-mobil milik ayah Jae-yong sampai penyelidikan selesai. Mengetahui hal itu, ayah Jae-yong sangat gusar dan menjadi sangat marah terhadap Jae-yong. Jae-yong kemudian memberitahu Jungwook tentang hal ini, dan dirinya tahu kalau Yunho lah yang telah melaporkannya ke dinas perpajakan. Sedangkan di tempat lain, ayah Hyunsu bertemu dengan Yunho. Ayah Hyunsu mengeluarkan sebuah amplop. Sepertinya ayah Hyunsu juga mendapatkan artikel tentang kematian Hyunsu nih sahabat nonton. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengirim surat-surat itu ya? Apakah suami Hyunsu yang mengirim-ngirim ginian kemana-mana? Keesokan paginya, saat hendak berangkat ke kantor polisi, Sohee melihat seorang pria mengendarai skuter dan melakukan tabrak lari. Sohee langsung mengejar pria berskuter itu. Dia juga bertemu dengan Hyun Kyung. Pria berskuter terjatuh karena menabrak Yunho yang lagi bersepeda. Tapi Yunho malahan dipukul sampai jatuh oleh pria skuter itu. Sohee langsung mengejar pria skuter itu dengan sepeda milik Yunho dan berhasil menangkapnya. Melihat Yunho yang kelemar-kelemar tak berdaya begitu, Sohee berniat untuk melatih Yunho teknik bela diri. Sohee menjelaskan panjang lebar mengenai teknik bela diri, tapi Yunho hanya diam aja. Sohee lalu menyuruh Yunho untuk membanting Sohee. Jika lutut Sohee menyentuh lantai sekali aja, maka latihan ini selesai. Yunho tentu nggak berhasil membanting Sohee, dan malahan Yunho yang terus dijumpal balikin sama Sohee. Aduh, gimana nih Yunho? Kemudian tim TCI ke lokasi tabrakan. Korbannya adalah Jung Gun-soo, seorang pengangguran dan pemabuk. Jung Gun-soo meninggal karena sedang berjalan kaki lalu ditabrak oleh kendaraan. Sohee dan Yunho lalu mencari bukti untuk kasus tabrakan ini, meminta kamera dashboard mobil sekitar TKP dan menanyakan warga setempat. Seorang Ajuma berkata kalau tengah malam dia terbangun dan melihat Jung Gun-soo yang lagi mabok menantang berkelahi seorang pria bertopi hitam. Pria bertopi hitam itu juga sedikit memukul Jung Gun-soo. Tapi Ajuma bilang kalau dia nggak pernah melihat pria bertopi itu. Sepertinya bukan warga daerah sana lah gitu. Dari kamera dashboard mobil warga sekitar, Yunho menemukan pria bertopi itu seperti berkeliling di daerah itu entah ngapain. Sedangkan Hyun Kyung dan Donggi yang telah kembali dari forensik memberitahu kalau Jung Gun-soo ditabrak oleh dua mobil. Semua tentu terkejut kan mendengar hal itu. Perkiraan waktu kematian Jung Gun-soo antara pukul 2 sampai 4 dini hari. Dari waktu kematian dan jejak ban di tubuh Jung Gun-soo, tim mencurigai beberapa mobil dan satu taksi yang kemungkinan melindas Jung Gun-soo. Kapten Jung ingin agar tim menyelidiki taksi itu dulu dan meminta agar Sohee pergi ke perusahaan Smart. Itu adalah perusahaan yang mengatur GPS pada transportasi umum. Saat Sohee dan Yunho hendak pergi ke perusahaan Smart, mereka bertemu dengan ayah Jungwook. Yunho mengingat kalau ayah Jungwook juga ada di saat ketiga anak SMA itu diinterogasi. Saat ini dengan pura-pura bego, ayah Jungwook mengajak Yunho untuk salaman. Kapten Jung juga memperhatikan mereka dari jauh. Wah, jangan-jangan selama ini bukan Yunho yang menabrak Hyunsu nih sahabat tonton, tapi ketiga anak SMA itu. Terus siapa yang mengirim artikel kejadian tabrakan Hyunsu ya? Apakah suami Hyunsu? Gimana menurut sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.